mabni di atas tanda nasabnya jika dia tidak mudhaf atau juga tidak syabih bil mudhaf. I'rab ismi la nafiyah bil jinsi. Yang pertama mansub terdiri dari dua, mudhaf dan syabih bil mudhaf. Yang kedua mabniun ala ma yunsabu alaihi atau fi mahalli nasbin. Jika pada isim mufrad ya. Isim mufrad di sini bukan isim yang artinya satu, bukan mufrad di sini adalah kata tunggal ya, bukan mudhaf atau syabih bil mudhaf. Mufrad di sini maksudnya kata tunggal, seperti kata tunggal. Isim mufrad di sini atau kata tunggal mencakup mufrad musanna jamak, mufrad musanna jamak. Jadi rajul, rajulani, rajulani ya. Terus kalau di buku itu falahina, mudarrisina. Ini semua isim mufrad. Ini semua isim mufrad. Tapi mufrad bukan mufrad secara makna, mufrad secara apa? Susunan. Itu mufrad tunggal. Mufrad di sini jangan pahami isim mufrad lawan dari musanna, jamak, jamak taksir, mudzakkar salim, bukan. Tetapi dia kata tunggal, bukan susunan, bukan mudhaf atau syabih bil mudhaf. Nah, kita sampai yang kedua ini, yaitu jika isim tersebut seperti ini. Di buku contohnya la rajula, tidak. Mana isim la? Rajul. Ini isim la. Waalaikumsalam. Ini isim la. La rajula. Dan rajul di sini bukan mudhaf, bukan pula syabih bil mudhaf. Rajul di sini bukan mudhaf dan bukan pula syabih bil mudhaf. Dan i'rabnya adalah ini bukan mansub. Bukan mansub. Ada yang bilang, "Sat mansub kok fathah?" Kalau ada yang bilang mansub bisa ada fathah, ini mansub. Jawabannya iya, dia itu mabniun ala ma yunsabu alaihi fi mahalli nasbin. Mabni di atas tanda nasbnya, mabni di atas tanda nasabnya atau fi mahalli nasbin. Ada yang bilang enggak, ini mansub. Kita katakan salah, karena mansub itu kalau mudhaf atau syabih mudhaf. Terus dia tanya lagi, "Lah ini fathah?" Mansub. Kan mansub. Nah, isim lainnya fathah. Dia bilang lagi misalkan, "Ini fathah." Mansub. Kenapa kok dikatakan mabni fi mahalli nasbin? Wong dia fathah. Ada yang ingat jawabannya?
Dia markuk kan? Markuk tulisnya di makhluk ini. Kami semua. Di mana Pak? Yang Rojulain. Iya Dia Rojulain. ini istilah. Dia iroknya markuk. Lah, nggak markuk Pak? Bukan. Iroknya ini mabniun ala ma yusabu alaihi atau fi mahalli nasbi atau mudahnya fi mahalli nasbin kan? Iya. Maksudnya penjelasan ana barusan ada yang bilang enggak, ini enggak fi mahalli nasbin, ini mansub, ini fathah. Ini fathah. La rajula fid dari. Kalau misalnya la rajulain fid dari. Kalau jamak la mudarrisina fil fasli. Gimana jawabannya? Ada ini? Ini masuk atau bukan? Hah? Bimar nasbin. Nah, ada yang bilang, kenapa kok dikatakan bimar nasbin? Oh ini jelas gitu fathahnya kok. Jawabannya adalah kalau ini mansub Pak, harokatnya tambah satu. Karena ini bukan mamluk min as-sarfi, ya kan? Lah kenapa kok gini? Kok cuma satu rojula? Inilah untuk membedakan antara isim yang mansub qori mudhof dan syabih mudhof dengan kata yang tidak mudhof dan syabih mudhof. Kata yang bukan mudhof dan kata atau isim yang bukan mudhof dan bukan juga syabih mudhof itu nggak boleh kita katakan mansub. Kenapa? Karena kalau dia mansub harus rojulan. Rojul ini bukan mamluk min as-sarfi yang tidak menerima tanwin, dia menerima tanwin. Jadi ini fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Begitu alasannya para ulama. Jadi fi mahalli nasbin. Kalau misalnya la rajulaini, kalau jamak taksir la rijala, jamak muannas salim salat, la mu'minati dan seterusnya. Itu i'rab dari isim la nafiyah lil jinsi. Nah, lil jinsi. Kita baca di buku itu. La rajula fid dari, rajul ismula mabniun al fathi fi mahalli nasbin. Ismula mabniun al fathi fi mahalli nasbin. Ini i'rabnya Pak. Ini ismula mabniun al fathi fi mahalli nasbin. Ini i'rabnya ini ismula mabniun al fathi. Jadi fathah ini mabni, bukan mansub. Jadi di sini adalah mabniul fathi, ini adalah mabni. Fathah di sini adalah mabni di atas fathah fi mahalli nasbin. Enggak boleh kita katakan rajul ismula mansubun bil fathi. Enggak boleh. Enggak boleh kita katakan mansub. Mansub itu untuk daerah sini. Mudhof sama syabih bil mudhof. Mudhof sama syabih bil mudhof itu memang mansub. Tapi kalau bentuknya tunggal, isim tunggal seperti ini, bukan mudhof atau bukan syabih bil mudhof, maka dia mabni di atas fathah. Kalau misalnya la rajulaini fid-dari, la, kalau jamak mudzakkar salim la mudarrisina fid-dari. Nih, ana kasih contohnya yang terbuat dari isim mufrad, yang terbuat dari isim musanna, yang terbuat dari isim jamak mudzakkar salim.
isim la yang di i'rab mabni. Kenapa? Karena dia bukan mudhof dan bukan pula syabih bil mudhof. Bagaimana i'rab la rajulaini? Fiddari rajulaini i'rabnya gimana? Ismula mabniun ala liya, ya. Mabni ala liya. Jadi ya di sini bukanlah mansubnya isim ini. Ya, meskipun bukankah tanda nasabnya isim musanna itu ya? Ada yang bilang, kalau ini kan bisa kita berkilah ya. Ini enggak tanwin, mabni. Tapi kalau ini isim musanna gimana kita mau berkilah? Kita katakan ini tetap mabni meskipun bunyinya rajulaini. Kan rajulaini marfu, rajulaini mansub sama majrur untuk isim musanna, ya kan? Nah, ini dia melihat contoh ini rajulaini enggak fi mahalli nasbin, enggak mabni di atasnya. Ini mansub. Kita katakan selama isim tersebut bukan mudhof dan bukan pula syabih bil mudhof, kita katakan tetap dia mabni. Begitu. Yang mudzakkar salim sama ismula mabniun alal ya. Coba lihat di buku ini. Yang la fallahina mutahawinuna. Fallahina ismula mabniun alal ya fi mahalli itu fi mahalli nasbin. Contoh yang terakhir itu fallahina mutahawinuna. Fallahina ismula mabniun alal ya fi mahalli nasbin. Seperti itu. Dan ini selesai dari pembahasan la nafiyal jinsi. Setelah ini adalah malhudhah, catatan mengenai la nafiyal jinsi jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Nah, yaitu di malhudhah. Ada alif, ba, jim, dal. Ya. Ada 4 pembahasan berkaitan dengan la nafiyal jinsi kalau tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan silakan. Silakan yang ingin bertanya. Misalnya setelah itu jamak muannas salim itu tetap alif dia mabni. Tetap mabni. Antiwaknya mabni. Ya. Kalau jamak muannas salim bunyinya seperti apa, Pak? Misalnya muslimat. La muslimaini. Muslimataini. Yang dua seperti ini. La rajulaini dua juga. Yang muannas. Kalau muannas ya la muslimataini. Oke. Maksudnya jamak muannas salim maksudnya. Kalau jamak muannas salim kan muslimat. Ya kan? Bentar. Jam muslimata ini itu isi musanna bukan jamak. Ya kan? Muslimun, muslimatun. Nah, muslimah ini, muslimah ini, muslimata ini. Ini isi musanna. Tapi isi musanna yang apa? Yang muannas. Nah, kalau untuk jamaknya muslimat. Nah, kalau muslimat sama la muslimatin, la muslimati, maaf, la muslimati, tidak seperti itu. Ada pertanyaan berkaitan dengan isim la nafiyah lil jinsi, Pak? Silahkan. Karena bedanya tak ketika dalam sebuah kalimat atau konteks itu bedanya itu apakah mabni atau dia mutlak itu gimana? Gimana, Pak? Dalam sebuah konteks ada bundil gitu ya. Itu bedanya antara yang mabni sama mutlak itu gimana? Mabni dengan mudhof. Iya. Yang mabni bedakan yang ini dengan yang ini yang mabni sama yang mudhof. Iya. Misalnya kalau yang mabni dia itu, Pak, yang tidak mudhof dan tidak syabih bil mudhof. Mudhof itu kan dua kata. Iya. Syabih bil mudhof juga dua kata. Tapi kalau enggak dua kata alias ini
satu kata maka dia mampu. Makanya kalau jenengan paham butuh sama syabibin butuh, insya Allah nggak ada masalah. Di sini kan insya Allah tidak membuat kemungkinan ini mudah atau syabibin butuh kan enggak kan? Ini benar-benar jelas kan? Ini isim musanna bukan syabibin butuh. Ini isim yang memudahkan salim. Ini isim mufrad. Pertanyaan lain? Kalau tidak, kita lanjutkan ke manhudzuh, catatan berkaitan dengan la nafil jinsi jika tidak memenuhi syarat. Nah, sampai halaman 66 ya. 66. Ada pertanyaan? Silakan. Sebelum kita lanjutkan atau ditulis dulu yang belum selesai. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Kita lanjutkan ke manhudatun. Baik, yang baca yang belakang. Oke, mau dibaca. Malhudatun. Ismu la ma'rifatan kan ulgiyah. Ini naik apa nama majhul. Ulgiyah, ya-nya bertitik itu. Ulgiyah. ismu la ma'rifatan ulgiyah. Sebagai apa? Ulgiyah itu dibatalkan. Berarti isim amaluha wa lazima tikraruha. Mislu qaumi wal a'wanu la harfu nafyin al-qawmu mubtada'un marfu'un bi-dhammati qawmi khabarul mubtada'in. Baik, sudah sampai sini dulu. Baik, syukron al-qiraah. Malhudatun catatan. Nah, yang pertama adalah ada 4 catatan ya, ada 2 jim sama dal. Yang pertama, idakan ismula jika isim lanya ma'rifat. Kita kan sudah ketahui sebelumnya bahwasanya syarat la nafiyah lil jinsi ini beramalan adalah apa? Nakirah. Isimnya nakirah. Syarat la nafiyah lil jinsi beramalan ada berapa di buku ini? Ada 3. Yang pertama, isimnya harus nakirah. Yang kedua, bersambung langsung. apanya yang bersambung langsung? Isim nyambung langsung dengan la. Yang terakhir, tidak boleh bersambung dengan huruf jar. tidak boleh bersambung dengan huruf jar ba di sini. Nah, tidak boleh bersambung dengan huruf jar ba. Apanya yang tidak boleh bersambung dengan huruf jar? La. La-nya tidak boleh didahului oleh huruf jar ba. Baik. Kata beliau di sini, apabila isimnya la itu ma'rifat, berarti tidak terpenuhi syarat yang ke? Tidak terpenuhi syarat yang ke? Yang pertama. Kalau isim la-nya ma'rifat, maka batal amalannya la. Batal amalannya
La. Dan isim tersebut harus diulang. Konsekuensinya dua ya. Jika isim la nafiyil jinsi ma'rifat, yang pertama batal amalannya. Apa amalannya la? Menasobkan isim dan merofakkan khabar. Nah, isim di sini kalau makrifat maka dia tidak nasab. Tidak nasab. Batal amalannya. Terus isim ini diulangi lagi lafadznya. Isim ini diulangi lagi lafadznya. Pertanyaannya apa? Apakah la nafiyil jinsi ini tetap memiliki makna la nafiyil jinsi? Ya. Yang kita sudah pelajari, la nafiyil jinsi itu maksudnya menafikan seluruh jenis isim, ya kan? Nah, ketika isimnya di sini ma'rifah, apakah masih bermakna la nafiyil jinsi? Tidak. Tidak. Kenapa kok tidak? Karena keumuman pada isim yang ma'rifat itu tidak ada. Berbeda dengan nakiro. Kalau nakiro misalkan la rajula, tidak ada laki-laki gimana? Ya yang penting laki. Tapi kalau la rajulu, tidak ada laki-laki itu. Berarti laki-laki itu aja yang tidak ada. Kalau ma'rifat berbeda dengan la rajula, tidak ada seorang laki-laki pun. Nah, begitu kalau diterjemahkan. Kalau la rajula, tidak ada seorang laki-laki. Tapi kalau la rajulu, tidak ada laki-laki itu. Jadi la nafiyil jinsinya batal kalau isimnya ma'rifat. Jadi seperti itu konsekuensinya. Mislu, beliau datangkan contoh, lal qaumu qaumi. Al qaum di sini ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Terus isim yang ma'rifat ini diulangi lagi lafadznya. Lal qaumu qaumi, qaumnya diulang lagi. Artinya bukanlah kaum itu, bukanlah suku itu sukuku. Suku itu atau kaum itu atau kelompok itu bukanlah sukuku, bukanlah kelompokku, bukanlah kabilahku, begitu maksudnya. Jadi la-nya di sini enggak jadi la nafiyil jinsi. Dan kedudukannya juga berubah. La, kata beliau, oke, coba kita baca. La harfu nafyin. Harfu nafyin, dia menjadi huruf nafi biasa. Terus al qaumu apa i'rabnya? Mubtada marfu. Mubtada marfu. Makanya bunyinya lal qaumu, al qaumu. Terus qaumi itu khobarnya. Dan khobarnya ini berasal dari lafaz isim la tadi yang ma'rifat. Simple Pak ya? Simple ya? Jadi isim la nafiyil jinsi kalau tidak terpenuhi alias dia ma'rifat, maka batal amalannya dan harus diulangi lafaz isim tersebut. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Gimana Pak? Lalu lagi untuk huruf nafi yang artinya biasa tidak ada gitu maknanya. Apanya? La di sini ini kan sebagai huruf nafi gitu. Itu berarti makna tidak ada gitu. Artinya diterjemahkannya. Kalau tidak ada itu apa ya? Kayak tetap memiliki makna nafiyil jinsi. Kita terjemahkan dengan bukan aja. Bukan. Kaum itu bukanlah kaumku. Kaum itu bukanlah kaumku. Jadi dia jadi nafi biasa. Kaum itu bukanlah
kaumku. Kalau diterjemahkan tidaklah kaum itu adalah kaumku, ya nggak apa-apa. Yang penting kaum itu sudah jelas gitu, makrifat. Nah, sehingga nggak nafil jinsi. Ya kaum itu kaum yang sudah jelas si makrifat. Nah, terus dikasih atop walal a'wanu a'wani, walal a'wanu a'wani. Dan penolong itu bukanlah penolongku. A'wan itu penolong, teman, dan yang semisal. A'wan di sini artinya ansor ya, ansor. Nah, a'wan itu artinya ansor, penolong. Ini sama juga diulangi lagi lafadznya. Walal a'wan a'wan. Kesusahan? Jangan dibuat susah, Pak. Ini simpel. Intinya nggak terpenuhi isim lanya yang pertama. Nanti yang ba tidak terpenuhi isim lanya yang ketiga. Yang jim tidak terpenuhi isim la yang kedua. Nggak terpenuhi syaratnya. Nggak terpenuhi syaratnya. Ada pertanyaan? Nggak ada, langsung. Biar dapat banyak. Yang kedua, sampingnya Mas Ilham ya, Ishak. Oke, monggo Mas. Ba. Ihsan. Oh, ihsan. Ba. Idza dakhala 'ala al-ardi jadi yuqa ma ba'daha wa asbaha la zaidatan wa asbahat la zaidatan li mujar an-nafi. Terus jundiyu bila khawfi bila al-za'u aku jami la aku nafi za'idun khawfi ajrun bilja'i. Nah, baik. Yang kedua adalah jika idadakhala, apabila masuk ke la, apabila la dimasuki oleh huruf jar. La dimasuki oleh huruf jar. Berarti bunyinya bila atau labi? Bila atau labi? Bila. La-nya dimasuki oleh huruf jar bi. Bunyinya bila. Jurra ma ba'daha, maka yang setelah la ini dimajrur. Nih, misalkan ini ada la dimasuki oleh ba, menjadi bila. Terus isim yang setelahnya ini majrur karena ba-nya. Jadi isim yang setelahnya la ini majrur karena ba-nya. Bila khaufin, tanpa rasa takut. Terus la di sini la apa? Artinya nafi jelas, tanpa rasa takut. Kalau begini kan bila khaufin dengan rasa takut. Kalau bila khaufin tanpa rasa takut. Muncul pertanyaan, terus inilah apa? Hah? Kata beliau di sini wa asbahat la itu menjadi zaidatan li mujarradin nafi. Dia jadi huruf zaidah. Huruf zaidah. Dia huruf tapi hanya sekedar huruf tambahan. Huruf tambahan. Mengerti Pak tentang huruf tambahan? Maksudnya huruf tambahan huruf apa? Sisipan. Hah? Sisipan. Sisipan. Iya. Maksud Anda makna dari zaidah secara ilmu nahwu itu maksudnya apa?
La zaidah itu apa maksudnya? Zaidah itu Pak lawan dari asliyah. Ada huruf yang asliyah, ada huruf yang zaidah. Itu dibahas di buku ini juga ada di pembahasan huruf jar. Huruf itu ada huruf asliyah, ada huruf zaidah. Ada huruf asliyah, ada huruf zaidah. Huruf asliyah itu adalah huruf-huruf yang kita ketahui biasanya Pak. Misalkan huruf jar mengjarkan isim yang setelahnya, ya kan? Huruf ataf menggabungkan antara isim yang setelahnya dengan isim yang sebelumnya, ya kan? Huruf qasam dia itu mengjarkan isim yang setelahnya, ya kan? Huruf taukid kayak inna itu huruf taukid, ya kan? Dia artinya taukid dan dia menasabkan. Intinya huruf asliyah itu huruf yang memiliki akar bekas pengaruh terhadap yang setelahnya. Ada huruf ta'lil yang masuk kepada fi'il mudhari', ya kan? Misalkan liyatafaqqahu, agar mereka menuntut ilmu. Liyatafaqqahu di sini yatafaqqahu itu kena pengaruh li dan berubah bentuknya. Harusnya yatafaqqahuna, dibuang nunnya menjadi apa? Nasab atau jazm? Yatafaqqahuna kemasukan huruf li jadi nasab, dibuang nunnya, ya kan? Nah, ini namanya huruf asliyah, huruf yang memiliki pengaruh. Tetapi di sana ada huruf zaidah. Huruf zaidah ini salah satunya. Dia nggak memiliki pengaruh. Bahkan yang membuat ini majrur mana? Dinya. Makanya sama ulama nahu diistilahkan huruf yang dia itu tidak memiliki pengaruh terhadap kata yang setelahnya itu diistilahkan dengan huruf zaidah. Dan huruf zaidah ada pembahasannya tersendiri. Huruf zaidah dia huruf zaidah ada pembahasannya sendiri. Ada di bab majrur itu ada. Jadi pembahasan kita adalah la jika kemasukan oleh huruf jar ba. Contoh, idza dakhala ala la harfu jarrin, apabila masuk kepada la ini huruf jar, jurra ma ba'daha, maka dijarkan yang setelah la ini dijarkan. Apabila masuk huruf jar ke la, maka yang setelah la ini dijarkan. Siapa yang membuat dia jar? Ba-nya. Terus wa asbahat la zaidatan, dan la-nya di sini dia itu menjadi huruf zaidah di mujarradin nafi. Kalau nafinya tetap ada, jadi dia hanya nafi saja secara makna, tapi secara keberadaan dia nggak memiliki akar terhadap isim yang setelahnya. Jadi hanya maknanya aja nafi ada, maknanya ada, tetapi akar bekas dari ini terhadap isim setelahnya tidak ada. Itu maksud dari zaidah. Paham? Nah, ya. Mithlu yataqaddamul jundiyu, tentara itu atau pasukan itu maju bila khaufin, tanpa rasa takut. Kalau dibuang lanya bi khaufin, dengan rasa takut. Tapi bila khaufin dengan tanpa rasa takut. Terus alba harfu jarrin, la harfu nafyin zaidun, khaufin majrurun bil ba. Itu catatan yang kedua, jika tidak memenuhi syarat la nafil jinsi. Yang keberapa? Syarat yang keberapa? Syarat ketiga. Ada pertanyaan? Insya Allah ini tidak berat pembahasannya, Pak. Hanya
fokus kepada jika tidak terpenuhi syarat lada fil jins yang tiga itu. Yang pertama nakirah, kedua isimnya nyambung langsung, ketiga tidak bersambung dengan huruf jar. Jim sekarang. Idza fusila, jika dipisah, jika ditengahi, jika dibatasi, jika dipisah antara la dan isimnya dengan pemisah apapun, ulghiya amaluha, maka dibatalkan amalannya la. Jika antara la dengan isimnya itu ada pemisah, nih, la ini kan seharusnya kayak gini. Ini la, ini isimnya, harus nyambung langsung. Tetapi ketika ada pemisah antara ini dan ini, ada pemisah di sini, maka la di sini batal amalannya, tidak menasabkan lagi, batal amalannya. Contoh di buku ini, jika ada pemisah antara la dengan isimnya, dengan pemisah apa aja, pemisahnya banyak Pak. Cuman di sini beliau sebutkan satu ya, antara la dengan isimnya ada pemisah berupa jar majrur, ya kan? Jar majrur fiha. Mithlu la fiha ghaulun wa la hum anha yunzafun. Ini diambil dari ayat Al-Qur'an. La fiha ghaulun, tidak ada fiha di dalam surga itu ghaulun. Ghaulun itu apa Pak ya? La fiha ghaulun wa la hum anha. Tidak ada kebisingan, apa ini? Apa artinya? Hiruk pikuk. Hah? Gaduh. Di buku jenengan apa Pak? Ada terjemahnya? Memabukkan. Tidak apa? Ada sesuatu yang memabukkan. Terus? Udah itu aja? Oh, berarti ghaulun di sini memabukkan. Nah, ghaul di sini memabukkan. Walahum anha yunzaf. La fiha ghaulun. Begitu Mas Ishak. Sama? Ihsan. Ayatnya gimana Mas? La fiha ghaulun walahum yahzan. La fiha ghaulun walahum yahzanun. Kalau yang walahum anha yunzafun itu gimana ayatnya? Oh lupa. Ada juga sambungannya. Walahum anha yunzafun. Kalau yahzanun ada juga? Ada? Oh ya, jadi begitu. La fiha ghaulun, jadi tidak ada di surga, hanya ini kembali ke surga. Hanya di surga. Gak ada di surga itu yang memabukkan, meskipun namanya khamar, sekedar nama, tapi hakikatnya sejatinya nggak memabukkan, bahkan enak nanti. Kita lihat di sini, la dengan ghaul dipisah oleh fiha, sehingga ghaulnya itu tidak menjadi isim la. Kalau dibalik Pak, menjadi isim la. Nih, misalnya nih, la rajula fid dari, jenengan balik la fid dari. Ini kalau jenengan begini, la rajula fid dari ini jadi isim la. Tapi kalau dibalik la fid dari roju, nggak menjadi rojula, nggak boleh. Jadi rojulun. Kenapa? Ini khobar, ini mubtada. Kan asalnya rojulun fid dari, ya kan? Meskipun nggak boleh mubtada itu akhirah, makanya dibuat seperti ini. La fid dari rojulun. Begitu maksudnya. Tidak boleh ada pemisah. Makanya isim la-nya itu harus nyambung langsung dengan syaratnya itu isim la-nya harus nyambung langsung dengan la-nya. Isim la-nya harus nyambung langsung dengan la-nya. Ada pertanyaan? Sebelum nyambung, sebelum dilanjutkan ke poin yang terakhir yaitu dal.
Pokoknya kalau la itu Pak tidak memenuhi 3 syarat ini, pastilah di sini hanyalah huruf nafi biasa. Dan jenengan analisa isim seperti ini kan menjadi la nafi biasa. Jenengan analisa kedudukannya seperti ini sebagai apa? Coba jenengan tutup begini. Nanti ketemu fit dari rojulun, fit dari khobar rojul ada muakhir, ya kan? Begitu. Tapi kalau seperti ini langsung jangan bilang ini isim la. Yang terakhir nomor 4 berkaitan dengan membuang. Ini ada membuang lagi, kita ketemu dengan bab pembuangan lagi, babul hadfi. Kata beliau, yajuzu hadfu khabarila, boleh membuang khabarnya la. Khabarnya la dibuang, bukan isimnya ya Pak ya. Kalau isimnya dibuang gimana Pak? Isim la dibuang, ya nggak bisa. Syaratnya aja isimnya nakiro nyambung langsung, kalau dibuang ya nggak ada pembahasan di sini. Yang dibuang adalah khabar la. Boleh dibuang khabarnya la nafil jinsi, ada syaratnya. Idza fuhima min siyaqil kalam, jika sudah dipahami dalam konteks kalimat. Dibuangnya khabarnya la nafil jinsi itu apa ya? Tetap orang itu paham gitu. Oh, di sini ada khabarnya la, itu paham orang meskipun dibuang. Kenapa? Karena konteks kalimat itu sudah membuat apa? Jelas ya. Meskipun dibuang itu tetap dipahami. Kayak misalkan, Mas Muka, siapa namamu? Langsung Muhammad. Maksudnya adalah ismi Muhammad, dibuang isminya. Kan itu kan mubtada khabar. Mas Muka Muhammadun. Isminya dibuang, mubtadanya dibuang, langsung Muhammadun. Madza ra'aita? Tayron. Itu dibuang fi'il sama fa'ilnya. Ra'aitu tayron. Nah, seperti itu. Ditanya lagi, kaifa ji'ta? Ji'tu masyian, dibuang ji'tunya langsung. Masyian Ustaz. Itu hal, sehibul hal dan fi'ilnya dibuang, ya kan? Ji'tu masyian, kan begitu. Ji'tu masyian, tapi ji'tunya dibuang karena sudah mafhum, orang Arab ngomong dengan bentuknya seperti ini sudah mafhum. Nah, dalam bab kita ini boleh khabarnya la nafiyul jinsi dibuang jika sudah dipahami di konteks kalimat, sudah dipahami. Contoh, al-ilmu, ilmu itu la syakka, tidak ada keraguan, titik-titik. Ini yang dibuang titik-titik. Asasun nahdati, pondasi kebangkitan. Al-ilmu asalnya begini. Perhatikan ke papan. Asalnya begini Pak. Al-ilmu asasun nahdati. Ini asalnya begini jumlahnya. Ilmu itu pondasi kebangkitan. Iya. Suatu bangkit dengan ilmu, baik itu ilmu agama dan ilmu dunia, apalagi ilmu agama merupakan asas dari kebangkitan umat kita. Ilmu itu asas dari kebangkitan, ini mubtada, ini khabar. Di sela-sela antara mubtada dan khabar itu la syakka. La syakka itu artinya la raiba. Sama artinya. Apa artinya? La raiba apa artinya? Tidak ada keraguan. Asal begini, ilmu itu fondasi kebangkitan. Terus dikasih jumlah sela-sela. Misalnya jumlah ini terbuat dari isim la dan khabarnya. Tapi khabarnya dibuang. Dibuangnya ini adalah fi dzalika. Ilmu itu tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan dalam hal tersebut adalah asas
kebangkitan atau fondasi kebangkitan. Jadi la syakka fi dzalika atau la raiba fihi, fihi-nya dibuang, khabarnya dibuang. Sehingga langsung muncul al-ilmu la syakka asasun naqd. Kalau kita dengar guru yang berbahasa Arab atau orang Arab atau dengar dari mereka langsung, sering terjadi seperti ini. Al-ilmu la syakka nurun. Asalnya al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Itu sela-sela dengan la syakka, khabarnya dibuang. Al-ilmu la syakka fihi, kepanjangan la syakka fihi nurun, dibuang fihi-nya. Langsung la syakka. La syakka fihi-nya dibuang. Adapun takdirnya apa yang dibuang ya fleksibel sesuai konteks, apa yang cocok. Biasanya fi dzalika fihi. At-tauhidu muhimun, terus dibilangi untuk memperkuatkan Pak ya. Al-ilmu la raiba muhimun jiddan. Al-ilmu la raiba muhimun jiddan. Ada yang dibuang fihi-nya dibuang, khabarnya. Begitu. Dan itu boleh karena memang sudah menjadi kebiasaan takbir ungkapan bahasa Arab. Nah, untuk khabarnya la nafiyah lil jinsi. Nah, simpel Pak, mudah. Jadi kan tidak usah susah-susah menganalisa, nggak seperti pembahasan ini. Ini penting ini. Masuk imtihan ini Pak nanti. Keluar insya Allah. Pembahasan ini keluar, cuma nanti bentuknya seperti apa, bentuk jumlahnya seperti apa, Allah alam. Tapi ini i'rab isim la bil jins ada dua bentuk sama mabni ala mansubu alaihi ini keluar insyaallah. Karena penting. Yang terakhir Pak, berkaitan dengan la siyama. Pernah mendengar la siyama? La siyama. La siyama itu kalau diterjemahkan lebih lagi. Misalkan al-muslimun yajibu alaihim sholatul jamaah, misalkan kaum muslimin wajib bagi mereka sholat jamaah. La siyama apalagi tulabul ilmi, penuntut ilmu misalkan. Contoh lain, al-mar'atu yajibu alaiha satrul awrah. Seorang muslimah wajib baginya menutup aurat. La siyama talabatu, la siyama talibatul ilmi, apalagi santriwati misalkan. La siyama itu artinya apa? Apalagi. La siyama. La siyama. Dan la siyama ini Pak, ini ternyata ditaruh di pembahasan la nafiyul jinsi. Kenapa? Karena ini Pak, la nafiyul jinsi ternyata. Ini nih sia ini mansub. Jadi di sini ada dua kata, sia sama ma. Makanya dibahas di sini. Kata la sia ma dengan la nafiyul jinsi di sini. La sia. Kalau diterjemahkan ke bahasa kita lebih kok gak nyambung larang di situ, tidak artinya ya gimana Pak ya? Ya begitulah. Diselipkan di sini karena ada kesamaan i'rab, tapi kalau maknanya lazim itu lebih lagi dalam bahasa Indonesia. Tidak ada makna apa? Nafi. Tapi secara i'rab nanti ini adalah isim larang jinsi. Dibahas semuanya apa. Makanya dibahas di sini. Kata beliau, tattasil bil qawaid al-muta'alliqah bil bil jinsi sighah la siyama. Masih nyambung dengan kaidah la nafil jinsi adalah sighah ungkapan la siyama. La siyama apa artinya Pak? Lebih lagi. Coba baca contohnya. Uhibbul fakihata. Saya suka buah. Fakih apa? Saya suka buah. La siyama al-burtuqal. Apalagi lebih lagi jeruk. Burtuqal itu i'rabnya gimana? Ini yang dibahas. Burtuqal itu la siyama al-burtuqal.
burtukola, al-burtukoli, apa al-burtukolu? Apa irobnya? Tergantung ma-nya nanti. Tergantung ma-nya. Ma banyak Pak ya? Tergantung ma-nya nanti. Makanya jenengan fokus nanti ke ma-nya. Ma-nya apa? Makanya di bawah itu ma itu ada 3 keadaan, ya kan? Paling bawah itu ma 3 keadaan. Ada ma zaidah, ada ma mausul, yang terakhir adalah ma dia mudhof ilaih. Nah, ini secara garis besar seperti ini. Paham di sini? Ya. La siyama. Bukan pembahasan yang rumit insyaallah. Hanya sekedar apa Pak ya? Menghias pembahasan dari jinsi, ada siyama, ada ungkapan la siyama. Jadi jangan dibuat rumit ya. Ini mudah pembahasannya. Jangan coba reka-reka baca sendiri. Mana sih Zat? Maksudnya Zat pembahasan ini. Oh ini. Jangan baca, coba tebak-tebak sendiri apa dari maksud pembahasan la siyama. Baik, sudah Zat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.